Pak Luhut, mari kita lanjutkan dengan topik-topik ekonomi, isu ekonomi. Yang terakhir yang sedang mengemuka adalah LRT yang baru dibangun, yang akan dibangun dengan ada pembiayaan dari kelompok swasta, begitu ya. Ini baru karena selama ini adalah BUMD yang melakukan pembiayaan, begitu. Salah satu kelompok swasta didengungkan oleh Wakil Gubernur Sandiaga Uno, begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Ini kita bicara soal kebijakan Presiden Jokowi, ya kita bicara makro ya, yang ingin kemudian mendahulukan BUMN, begitu menyatukan BUMN, nanti kemudian ke bawahnya juga menyatukan BUMD, tapi ternyata ada swasta yang ingin masuk. Kalau swasta kamu pun boleh masuk, jangan karena Sandi Uno. Legal entity maksudnya, bukan perseorangan. Ya, mau siapa aja boleh masuk. Iya. Asal, saya selalu bilang 3 syarat itu. Apa aja itu, Pak? 1, dia harus ramah lingkungan teknologinya. Yang kedua, dia harus menggunakan sebanyak mungkin orang Indonesia dalam proyek itu. Kalau tidak bisa for some reason karena masalah teknologi, dalam 3-4 tahun setelah itu, dia harus menggunakan orang Indonesia sambil melatih. Nah, yang ketiga, dia harus membuat dari hulu ke hilir. Dan itu sekaligus alih teknologi. Harus itu. Nah, konteks LRT sekarang yang sedang... Ini LRT yang akan dibangun dari... Ya, sedang jalan sekarang. Yang sedang jalan ya, oke. Itu kemarin sudah financial closing. Itu akan selesai April 2019. Itu mulai dicoba. Nanti COD-nya atau apa namanya... delivery-nya? Penggunaannya mungkin biasanya itu 4 bulan testing sebelum bisa nanti digunakan oleh publik. Itu akan selesai 2019. Nah, yang main siapa? Itu sekarang itu proyek itu 29,9 triliun rupiah. Nah, itu tidak lagi semua APBN. Sekarang kita sudah main dari swasta. Swasta di mana? Perbankan. Mereka melihat karena ini proyek bagus, dihitung dengan baik. Dan yang hitung sekarang anak-anak muda. Jadi tidak lagi kita bikin apa namanya birokrat begitu aja. Di kantor saya ini Anda nanti temu anak-anak milenial itu. Nah, mereka yang hitung sehingga angka-angka mereka itu betul-betul angka-angka yang akurat. Nah, ini di apa namanya senangin oleh bank, apalagi SMI kita. SMI ini juga menurut saya satu organisasi sekarang yang sangat baik yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, itu bersama. Jadi kombinasi itu menghitung semua ini. Jadi kami senang. Nah, sekarang ada lagi mau masuk proyek-proyek lain, kami silakan. Jadi seperti LRT yang di DKI kan nanti menyambung juga itu. Ya silakan aja. Ada katanya mau siapa investasi, tidak ada. Salah satu kelompok usaha lah, begitu ya. Ya, tidak ada masalah. Tapi yang terdengar di publik adalah sejauh mana kelompok usaha ini akan mampu begitu ya. Kalau TBK kan kita bisa melihat bagaimana profilnya. Ya tentu kita akan periksa kan, kita kan sudah tahu ada apa namanya parameternya, mau orang mau investasi. Kamu kalau mau investasi saya lihat juga, ada nggak duit kamu, referensimu gitu. Tiba-tiba jangan kamu mau duit bokek kalau dibilang dia repot. Ya, yang muncul di permukaan ini menurut Anda bokek tidak? Saya nggak tahu, belum pernah ke saya kok. Jadi saya nggak tahu. Tapi sebetulnya tahapannya akan seperti apa sih Pak Luhut? Apakah akan ada beauty contest, lalu ada keputusan dan lain sebagainya? Ya, kan tidak mungkin hanya satu swasta saja. Kita lihat nanti lihat proyeknya yang mana dia mau. Terus nanti kita lihat, kita beauty contest kan bisa. Seperti ini sekarang kami mau finalisasi nanti jam 1.30 mengenai apa namanya LRT punya apa namanya itu rolling stocknya. Kita mau anukan finalisasi. Nah, saya berpikir sekarang setelah kita lihat Inka, kenapa kita mesti beli dari luar? Inka aja coba pakai nanti konsultan dari luar produksi. Ada yang bilang nanti kualitasnya kurang bagus, nggak apa-apa. Nah, kan kita harus berani mulai bikin produk dalam negeri. Dan dia sudah ada pengalaman juga di Palembang kok. Palembang jalan nggak? Jalan ya sudah. Ya kalau kurang-kurang sedikit kita benahi. Kalau tidak, kita impor melulu. Nanti kita di situ sumber-sumber korupsi itu. Ya, kalau dalam negeri ini kita lebih mudah ngawasin. Nah, dari awal BPKP mengawasin mengenai financingnya. Kemudian konsultan nanti kita hire dari luar dengan BPPT kita ikut melihat kualitas mengenai kualitasnya. Jadi sekarang mulai bangsa ini harus begitu. Jangan kita cari berkelahi aja ribut, curiga, melulu gitu loh. Orang pikir kalau posisi saya lantas kalau gini, oh si Luhut itu sudah pasti dapat duit segini. Kamu enak aja kamu. Mungkin dia berpikir kalau dia di sini begitu. Sekarang ini nggak bisa dengan sistem
uang kita, perbankan kita sekarang orang susah terima sogok itu. Dan apalagi saya lihat teman Karena saya semua serba udah jadi transparan. kebetulan bos saya jadi presiden, nggak gitu-gituan ya, mana saya berani. Itu yang saya bilang tadi, lead by example. Lead by example. Ya, jadi kamu yang muda-muda belajar juga itu. Jadi kalau kamu menjadi pemimpin harus kasih contoh. Saya di Kopassus itu nggak pernah ada peraturan yang saya buat yang saya tidak jalani. Dan itu mewarnai saya. Nah, saya bicara gini kan bekas anak buah saya juga pasti ada yang nonton. Kalau saya ngomong itu bohong, pasti dia bilang, alah lu bohong aja lu. Saya nggak mau dong. Jadi sekarang ini pun dalam semua kami berorganisasi, di dalam bekerja di dalam pemerintahan ini, itu melihat ke contohnya. Jadi contohnya baik, ibunya baik, anaknya baik, kelilingannya baik, ya sudah. Akan baik. Kembali ke LRT tadi, berarti bisa dipastikan nanti tidak akan ada misalnya silang sengketa atau perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang notabene ini basis dukungan politiknya berbeda. Enggak dong. Kalau itu kerja profesional, apa sih? Kerja profesional aja. Apa sih mau dibeda-bedain? Sudah tidak ada perbedaan kita lagi. Kita ini melayani publik. Kan tugas kita melayani siapa? Masyarakat. Lah ya udah, kita cari the best untuk melayani masyarakat. Nanti masyarakat dia yang menilai. Tapi swasta bisa masuk ya Pak ya? Karena begini, banyak juga pihak yang melihat, termasuk juga swasta, entrepreneur, kelompok usaha begitu. Oke, Pak Jokowi memang berhasil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi walaupun masih 5,3 seperti itu ya, dengan tol lautnya, dengan infrastrukturnya yang cukup signifikan menghubungkan dari Sabang sampai Merauke begitu. Tapi membuat swasta menjadi terengah-engah. Terbukti tahun 2017 banyak sekali sektor swasta yang akhirnya gulung tikar. Pak Jokowi dan Pak Luhut lebih mengedepankan pemberdayaan BUMN dan BUMD. Perintah sudah itu Presiden, BUMN tidak boleh terlalu banyak mengontrol proyek pemerintah. Tapi dengan akan membuat holding BUMN? Enggak juga mesti begitu. Enggak juga. Memang ada sementara itu, tapi dari data yang ada itu, pekerjaan-pekerjaan itu juga banyak di kerjaan swasta. Misalnya sekarang ini, Patimban. Patimban itu pelabuhan. Itu kan 51 dengan 49%. 49 Jepang, 51 kita. 51 itu oleh Presiden diperintahkan untuk diambil di swasta itu. Tidak di Pelindo 2 ini, Jakarta. Enggak. Dan sebanyak lagi listrik juga begitu. Iya, tapi selalu BUMN akan mendapatkan peran dan porsi dalam mengawal setiap proyek besar. Bisa tidak, tapi bertahap sekarang kita sudah anukan, dan itu juga komplain dari Kadin, kita dengerin kok semua. Presiden sangat dengarkan masukan itu, dan itu udah diperintahin. Ya kadang-kadang di bawah masih gini-gini, tapi saya hajar aja nggak ada urusan. Udah ada perintah, hajarnya yang mana nih? Ya macam-macam. Yang swastanya atau BUMN yang nakal? Ya BUMN nakal pun diomongin. Bisa nggak boleh. Emang dia siapa?